Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Usini wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun al mu'minun haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah kajian Samara pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah. Marilah yang pertama kita tidak pernah bosan senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa berada dalam lindungan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian atau inti, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat pengumuman, dan yang terakhir adalah penutup. Menuju acara yang pertama adalah pembukaan acara pada malam hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara Samara pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kajian yang kedua adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Rawson Zain LC dengan tema hikmah perang Badar. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Wa ba'd. Jamaah kajian Samara yang kami muliakan, alhamdulillah atas izin dari Allah mudah bagi kita berkumpul di sini. Dengan adanya pertemuan kita membersamai kajian-kajian rutin tiap pekannya, semoga dimudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, tema pada kesempatan malam hari ini saya diberikan amanah oleh panitia tentang hikmah di balik perang Badar. Okay. Kalau berbicara hikmah, kita berbicara tentang hikmah. Hikmah itu letaknya di akhir, di belakang. Hikmah itu akan muncul pasca kejadian. Okay. Setelah kejadian kita baru tahu hikmahnya apa. Kalau kita menceritakan tentang perang Badar, lantas berbicara tentang hasil, berbicara tentang hikmah, berarti kan hasil. Maka penuturan kita adalah penuturan dari hasil, kemudian masuk kepada kronologis. Mungkin tidak sedetail sebelumnya kita menceritakan tentang sirahnya, tentang kisahnya dalam perang Badar, tapi lebih fokus kepada pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau memang demikian, maka yang paling cocok kita mengkaji sebagaimana penuturan Al-Quran dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal itu bercerita tentang hasil perang Badar. Ya, surah Al-Anfal itu ending. Kalau di dalam penuturan kisah yang didokumentasikan dengan film gitu jamaah. Nah, film itu ya beraneka ragam model penuturannya. Ada yang dikisahkan dari kecil sampai nanti selesai. Dalam Quran ada juga seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah,
Nabi Yusuf itu diceritakan dari awal beliau bertemu, bermimpi, kemudian ditutup juga dengan mimpi, kronologis banget ya, secara kronologi disebutkan. Sedangkan ada juga kisah modelnya flashback. Nah, ini dalam surat Al-Anfal itu kalau ibarat film itu flashback. Hari ini diceritakan, baru setelahnya disebutkan kisah-kisah sebelumnya. Jamaah yang kita muliakan, perang Badar itu adalah kegemilangan kemenangan kaum muslimin pada perang pertama, yang sejatinya memang tidak niat perang. Dalam sejarah manapun akan kita baca, muslimin itu awalnya memang tidak niat perang. Mereka hanya bermaksud untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Ini saya ceritakan sebentar dulu kronologinya. Kenapa demikian? Ketika muslimin masuk kota Madinah, ternyata Quraisy tidak tinggal diam. Orang Quraisy menaruh kekhawatiran kalau muslimin kuat di Madinah, pasti muslimin akan membalas kekejian, kemungkaran, kezaliman kita selama di Mekah. Sedangkan Madinah adalah jalur niaga, jalur ultra perdagangan jamaah. Jadi tidak bisa didiamkan. Sehingga Quraisy mengatur strategi. Berkali-kali mereka mengirim surat kepada Yahudi, berkali-kali juga mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyembunyikan kemunafikannya, menampakkan keislaman. Abdullah bin Ubay bin Salul berkali-kali berupaya bagaimana untuk mengusir Rasul dan para sahabat agar Madinah ini steril dari gangguan. Karena sebenarnya kalau Rasul tidak datang ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini didaulat menjadi rajanya Ansor yang memiliki kedudukan di mata orang-orang Aus dan Khazraj dan juga memiliki hubungan dekat dengan orang-orang Yahudi. Tapi ketika Rasul datang, hilang kedudukannya, maka dimanfaatkan oleh orang Quraisy. Jadi muslimin ini belum aman posisinya. Walaupun Rasul ini salah satu daripada upayanya yang beliau lakukan mengadakan perjanjian dengan orang muslim sendiri dan juga perjanjian dengan orang Yahudi yang nanti akan tertuang dalam perjanjian yang ditulis di Piagam Madinah. Saya tidak membahas itu ya. Di dalam perjanjian itu nanti banyak poin-poinnya, silahkan jenengan buka sendiri. Nah, jamaah yang kita muliakan, Nabi ketika awal-awal hijrah, beliau dalam kondisi yang tidak aman dan mencekam, sampai rumah beliau itu dijaga oleh beberapa orang sahabat. Nabi tidur, ada orang yang menjaga di sekitar rumah beliau. Sampai nanti Allah turunkan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah lah yang menjaga engkau Muhammad dari gangguan manusia. Baru Allah Rasul umumkan kepada para sahabat, sudah cukup, kalian tidak perlu lagi menjaga saya, Allah langsung yang menjaga saya. Karena melihat adanya strategi dari Quraisy yang tidak berhenti untuk berupaya mengganggu muslimin, akhirnya Nabi melakukan satu ultimatum dengan para sahabat. Apa yang dikhawatirkan orang Quraisy adalah ketika Rasul kuat mengganggu jalur perdagangan mereka. Itu dilakukan betul oleh Nabi. Maka Nabi dengan para sahabat itu berupaya bukan hanya sekali, berkali-kali. Yang pertama itu pasukan beberapa puluh orang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, ingin mencegah kafilah dagangnya Quraisy. Berhasil? Tidak. Sudah perang? Sudah ya, hanya perang kecil, tapi kemudian didamaikan, tidak jadi perang. Kemudian kali yang kedua ya, ada sahabat yang lainnya, Ubaidah ibn Harith yang membawa 60 pasukan ya.
sedangkan dia berpas-pasan dengan 200 kafilah dagang, 200 orang yang menjaga ya dagangan yang dibawa oleh orang-orang Quraisy. Ini sebenarnya dua kelompok ini sudah saling melepas kanan panah, tapi tidak jadi perang. Kali yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh lah ini gagal semua, berkali-kali gagal ya. Sehingga sampailah nanti Rasulullah SAW mengutus dua spionesnya, dua mata-matanya, yang satu Tolhah bin Ubaidillah, satunya adalah Zaid bin Zaid, untuk memata-matai pergerakan Quraisy yang membawa barang dagangan dari Syam pulang ke Mekah. Ini dua orang pergi dan mendapati orang Quraisy ketika itu membawa barang dagangan yang kurang lebih membawa sekitar 1000 ekor unta, dan unta semua membawa barang. Ditaksir itu harta yang dibawa kurang lebih 50.000 dinar. Hanya buatan Pak. Oh, ini harta karun Tuhan ini 50.000 dinar. Ya, sedangkan ketika itu tidak banyak pasukan yang menjaga. Abu Sufyan hanya membawa 70 orang saja. Nah, ini mudah untuk diganyang, kira-kira begitu. Maka Nabi mengumpulkan, setelah pulang dua orang ini ke Madinah, Nabi mengumpulkan para sahabat. Dengan segera, dengan cepat bergegas, beliau kemudian menuju Badar. Jadi Badar itu selatannya Madinah, kemudian selatannya Madinah kan Mekah. Nabi mencegah di pertengahan antara Madinah dengan Makkah, tapi lebih dekat kepada Madinah di Badar. Ya, selatannya Madinah. Namun jamaah yang kita muliakan, nanti disitulah kemudian ternyata kecerdasan Abu Sufyan bermain. Abu Sufyan ini punya intel juga dan cerdas. Ketika Tolhah bin Ubaidillah dengan Zaid bin Zaid itu ketika memata-matai pasukannya Abu Sufyan, itu kotoran unta sama mereka bisa apa istilahnya, ditebak. Ini untanya dari mana, berapa hari di sini, ya, ini milik siapa, tahu jemaah. Jadi dari kotoran unta saja bisa tahu ini untanya orang Madinah. Ini jangan-jangan orangnya Muhammad, jangan-jangan orangnya Muhammad. Akhirnya yang terjadi, Abu Sufyan menaruh kewaspadaan. Sudah sebelum-sebelumnya terjadi keinginan muslimin untuk mengambil harta ya, dari perniagaannya orang-orang Quraisy. Nah, berarti ini upaya yang berikutnya, maka Abu Sufyan sudah paham pola permainannya muslimin, sudah paham. Nah, ini yang harus dipahami juga jamaah yang kita muliakan. Apa yang dilakukan oleh Nabi ini bukanlah merampok ya, karena orang orientalis itu ingin menyerang Rasulullah SAW bahwa Muhammad itu sama saja, Muhammad juga perampok. Nah, buktinya menjaga kafilah dagang. Kafilah dagang lagi asik-asiknya berdagang dirampok, kira-kira begitu jamaah. Rasul mengatakan di dalam hadis yang panjang, salah satu apa yang beliau kutip itu, beliau menyampaikan wa fihi amwalukum, di dalam harta mereka itu ada harta kalian. Poinnya apa jemaah? Muslimin itu ingin ngambil hartanya mereka. Ketika mereka di Mekah hijrah ke Madinah, Suhaib Ar-Rumi tidak bawa apa-apa, bawa harta, suruh tinggalkan harta. Abdurrahman bin Auf tidak bawa apa-apa, harta ingin dibawa tidak boleh sama Quraisy, tinggalkan di Mekah. Pokoknya yang ingin meninggalkan Mekah tidak boleh membawa apapun. Selesai sama. Jadi mereka merampok hartanya muslimin. Dan ini juga strateginya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi mengultimatum dengan bergerak tadi, Quraisy akhirnya mewaspadai pergerakannya muslimin, tidak sembarangan lagi. Kenapa mereka dizalimi? Karena menganggap muslimin itu lemah. Ketika muslimin unjuk kekuatan, ternyata tidak selemah yang kita bayangkan. Kira-kira begitu jawab. Nah,
Nah, jamaah yang kita muliakan, ayat pertama dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman, yas'alunaka 'anil anfal. Ya, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakan kepada mereka, harta rampasan perang lillah, kepemilikan Allah, wa rasul, dan juga miliknya Nabi. Ketika mereka mengatakan dan bertanya kepada nabinya, ya Rasulullah, harta rampasan perang kami mana? Jawaban Allah apa Pak? Harta ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Harta ini hasil dari ghanimah peperangan itu milik Allah, berarti tidak ada jatah kalian. Ini adalah latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Perang Badar itu hampir gagal, hampir kalah gara-gara konflik internal. Oke? Selalunya muslimin gitu Pak. Ketika sama-sama berjuang, itu takbirnya kenceng, gitu. Solidnya masya Allah, saling memahami, tafahumnya kenceng. Tapi ketika sudah hasil, kelihatan hasilnya tuh, ya, unjuk-unjukan gigi Pak. Yang paling berjasa aku, ya, disik sing oke duitnya metu aku, ya, yang memperjuangkan ini adalah aku. Itu dulu muncul di antara para sahabat, ya, sehingga muncul konflik tadi, memperebutkan jatah ghanimah, hasil yang memang sejak awal mereka ingin mencari itu Allah kasih, gitu. Mereka menanyakan jatah. Akhirnya para sahabat hatta saat akhlakuna, saat bin Ubadah itu sampai mengatakan akhlak antara kami dengan saudara kami sampai buruk. Yang satu mengatakan kami yang mengejar pasukan sampai kami mendapatkan ghanimah dan kami kutip ghanimah. Mohon maaf, kelompok yang pertama kami yang mengejar pasukan sampai kita pastikan bahwa pasukan tidak kembali lagi ke Madinah. Pasukan tunggang langgang lari ke Mekah. Maka kami yang paling berjasa terhadap harta ini. Kelompok yang kedua bukan kalian, kami yang mengumpulkan harta kami. Kelompok yang ketiga, dalam perang ini yang paling penting Nabi, maka Nabi yang menjaga adalah kami. 3 kelompok saling unjuk gigi jemaah. Ketika mereka menanyakan jatah, Allah bantah harta rampasan perang milik Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan di antara kalian. Wa ati Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ya, taatilah Allah dan Rasulnya jikalau kalian itu beriman. Jadi dalam konflik, ketika seseorang bertikai, kencengkan takwa jemaah. Kembali mengingat tujuan awal kita berjuang bersama itu apa. Jangan gara-gara sudah kelihatan dunianya, ya, sama-sama sepakat ayo kita besarkan lembaga pendidikan kita ini. Wah sudah kelihatan Pak, santrinya sampai ribuan, ya, oh ini potensi ini, akhirnya sikut-sikutan. Banyak buatan. Ayo ini kita besarkan sama-sama. Setelah hasil dunianya nampak, akhirnya saling menjatuhkan. Maka Allah nasihatnya apa? Ciri-ciri orang mukmin apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sampai kemudian masuk kronologis ayat. Kronologis perang Badar. Nggih. Jadi muslimin itu dinasihati Allah untuk merapatkan barisan, menyatukan shaf agar mereka tidak bertikai. Sampai diingatkan mukmin itu yang begini loh, yang begini, yang begini, yang begini. Kemudian Allah sebutkan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana Allah telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian kota Madinah bil haqq, dengan cara yang hak, dengan hak. Ya. Para ulama mengatakan al-haq yang dimaksud di sini adalah
al-haq itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti. Yang dimaksud di sini itu ada dua pilihan, karena kabar yang didapatkan akan mendapatkan kafilah dagang. Ternyata nanti yang didapatkan apa? Pasukan perang. Berarti al-haq itu ada dua kemungkinan. Pasti yang akan kalian dapatkan kalau tidak kafilah dagang, yang kalian temui pasukan perang. Kisahnya bagaimana? Rasul dengan sahabat itu sudah menunggu di Badar, di dekat wilayah Badar. Ini wilayah yang pasti akan dilewati oleh Abu Sufyan, karena Abu Sufyan tahu jamaah, tahu bahwa Nabi Rasulullah SAW dengan sahabat sudah menunggu di situ. Akhirnya Abu Sufyan mengirim bom-bom, mengirim intelnya untuk ditugaskan memberikan kabar kepada orang Makkah. Itu bom-bom dengan memacu kuda sekuat mungkin sampai masuk kota Makkah memberikan kabar. Itu udah dipacu, sudah nggak mikir capek sama. Pokoknya secepat mungkin harus masuk ke kota Mekah. Ketika masuk kota Mekah dengan menangis, dia menyebutkan kisah atau keadaan yang dialami oleh Abu Sufyan dan kafilah dagang. Wahai orang Quraisy, harta kalian mengkhawatirkan. Ini kalau sampai Muhammad mengambil harta kalian, kuat mereka. Akhirnya Quraisy mengumpulkan orang-orang sampai kisaran 1.000 orangan untuk dikeluarkan dari Mekah menuju Badar. Jamaah, pasukan ini berjalan cepat, dan kafilahnya Abu Sufyan ini kemudian memiliki strategi untuk manuver. Jadi ketika Nabi menunggu di satu tempat yang pasti mereka lewati, karena sudah tahu Muhammad keluar dengan pasukan, maka Abu Sufyan tidak tinggal diam, dia manuver melewati pesisir Laut Merah. Jadi dia lebih mendekati ke wilayah pantai. Ini bukan jalur utama, tapi karena mendesak dia melewati jalur itu. Sampai kemudian pasukan kafilah dagang itu lepas dari incaran Rasulullah SAW. Nah, ketika kafilah dagang lepas dari incaran Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan mengirimkan lagi utusan untuk memberikan kabar kepada pasukan Quraisy bahwa mereka sudah aman. Ketika mendengarkan kabar, Quraisy ini berunding. Ini tujuan kita sudah tercapai. Gimana ini? Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, dia mengatakan rugi, kira-kira rugi, pasukan wis metu, senjata sudah keluar semua, kita tidak lanjutkan rugi. Ini otaknya Abu Jahal, memang pimpinannya memang Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengerahkan pasukan untuk tidak berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan, sekaligus untuk menumpahkan muslimin. Kita hancurkan mereka sampai akar-akarnya. Akhirnya tetap berangkat jemaah. Nah, Nabi ketika memprediksikan nanti kafilah dagang itu akan tepat muncul di tempat ini, maka beliau dengan para sahabat segera untuk menguasai wilayah. Nah, wilayah itu di Badar. Ketika sudah sampai Badar, beliau mengambil tempat yang paling strategis, dekat dengan sumur, dan sebagian ada sahabat yang kemudian bertanya, wahai Nabi, apakah tempat yang kau pilih ini adalah wahyu? Awahyul unzil, apakah wahyu yang diturunkan kepadamu, ataukah ini makidah, atau hanya sekedar strategi militer? Apa kata Nabi? Ini bukan wahyu, ini strategi militer. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, menurut saya ini kurang tepat. Kalau bisa kita lebih maju lagi ke depan, yang banyak sumur kita kuasai. Akhirnya Rasul dengan para sahabat berkemah di sumur yang banyak itu, dan ditutup semuanya, disisihkan hanya satu untuk muslimin. Nah, jemaah yang kita muliakan, ketika malam hari pasukan nyampe pas face to face dengan orang muslimin, dengan kaum muslimin. Maka ketika riuh dan ramai, Rasul mengirimkan intel, kemudian orang Quraisy mengirimkan intelnya.
dan menghitung jumlah pasukan dan kekuatan musuh. Itu dihitung semua, kemudian kembali. Ya Rasulullah, tidak sebagaimana kabar yang kita dengar. Apa? Yang kita hadapi bukan kafilah dagang. Yang di hadapan kita sekarang pasukan perang. Pun sama pripun. Di depan kita ini pasukan perang, bukan Abu Sufyan. Kisaran jumlahnya 1000 orang dengan perlengkapan perang yang mumpuni. Mereka memang siap perang, sedangkan Nabi tidak siap karena memang niat awalnya hanya mencegah kafilah dagang Abu Sufyan. Maka Quran mengatakan, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqq. Sahabat itu debat jemaah. Dalam malam itu, kondisi itu, sahabat ini riuh. Loh, jari ini yang kita ingin dapatkan adalah kafilah dagang. Loh, di depan kita ini pasukan perang. Kita tidak siap ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian beliau putuskan untuk ngajak berunding para sahabat, diajak musyawarah. Di situ ada kibarus sahabat, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, kemudian ada Ali, ada sahabat-sahabat yang lainnya, ada Miqdad bin Amr, kemudian juga ada pemimpin orang Ansar, Sa'ad bin Mu'ad, pemimpinnya orang Ansar. Ketika Nabi berunding, sudah siap semuanya, orang-orang muhajirin, orang-orang Quraisy siap untuk membantu Nabi. Nabi tidak putuskan sampai Nabi mendengarkan langsung dari mulutnya orang Ansar bahwa mereka ini siap untuk membantu Nabi. Karena yang dominan orang Ansar, pasukan mereka lebih dari 200 orang, sedangkan muhajirin kurang dari 100. Akhirnya Nabi menunggu Sa'ad bin Mu'ad berbicara. Sampailah kemudian Miqdad mengatakannya, Rasulullah, kami tidak akan membiarkan engkau berperang sendirian. Kami tidak akan mengatakan sebagaimana dikatakan orang-orang Bani Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Musa, perang sana berdua engkau dengan Tuhanmu, kami di sini tak ngelihatin saja. Tapi kami akan mengatakan idhab anta wa rabbuka inna hahuna muqatilun. Pergi antum dengan Tuhanmu, wahai Nabi, kami akan siap menjadi penolongmu. Itu Miqdad mengatakan demikian. Sampai kemudian Sa'ad bin Mu'ad, pemimpinnya orang-orang Ansar, dia mengatakan, wahai Nabi, jika engkau perintahkan saya untuk masuk ke dalam lautan sekalipun, maka aku akan ikuti perintahmu. Maksudnya apa jemaah? Saat ini siap membela. Kenapa? Perjanjian orang Ansar dengan Rasulullah adalah perjanjian di Madinah. Jadi kalau Madinah diganggu, mereka siap membantu. Dan ini masalahnya orang-orang Ansar di luar kota Madinah. Maka Nabi perlu kepastian. Jangan nanti kita sudah siap perang, ada sebagian muslimin yang membelot, tidak siap, akhirnya kabur. Maka Nabi pastikan, ketika pemimpinnya mengatakan kami siap, akhirnya Nabi bersiap-siap menyiapkan pasukan dan menyiapkan strategi. Maka kalimat Allah apa? Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seakan-akan mereka ini digiring satu persatu menuju mati. Pasukan di depan mata, kabur tidak bisa, pasti dikejar. Ya, tidak ada jalan lain kecuali mereka harus ikut berperang. Sedangkan mereka tidak siap perang. Gimana jamaah? Kira-kira jenengan nonton niku siap boten? Ini para sahabat tidak siap semua. Ya. Akhirnya mereka yang menguasai medan, sepanjang malam itulah Nabi istighotsah. Apa yang dilakukan Nabi? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Itu semalaman penuh jemaah. Nabi berdoa kepada Allah. Ketika Nabi berdoa, Abu Bakar itu memperhatikan bagaimana Nabi berdoa. Sampai saking seringnya beliau bermunajat, sampai jatuh itu selendangnya, Rasul tidak terasa. Karena ini urusan genting jemaah. Maka Abu Bakar melihat selendang terjatuh, ditaruh lagi, kemudian di pundaknya Nabi. Sampai betul-betul Nabi dalam kondisi kalut jemaah.
Ini kalau pasukan sedikit ini kalah, maka habis semua. Orang yang beriman selesai jemaah. Kalau muslimin ini hancur semuanya, maka pasukan Quraisy ini pasti akan masuk ke kota Madinah dan menguasai Madinah. Maka yang terjadi, kemudian pasukan ini, masya Allah, ya, disiapkan oleh Nabi, front terdepan, yang tengah, dan yang belakang. Ini luar biasa. Bagian yang paling depan itu adalah pasukan penombak. Belakangnya adalah pasukan pemanah. Nah, kita kalau lihat film-film perang atau jamaah, itu strateginya dulu Nabi praktekkan loh jamaah. Bagian paling belakang sendiri itu bagian counter attack. Di pasukan infanteri yang di belakang sendiri, nanti kalau sudah semuanya, ya, pasukan yang paling depan ini sudah face to face dengan musuh, berlaga dengan musuh, pasukan musuh sudah kewalahan, maka membuka jalur, pasukan paling belakang akan merangsek maju ke depan. Ini strateginya luar biasa. Dan pasukan muslimin itulah yang menguasai sumur. Keunggulannya apa? Ketika orang musyrikin itu di siang hari sudah nampak wilayah, melihat di samping itu ada sumur, apa yang dilakukan? Mereka lari untuk mendapatkan air, karena tidak ada air, ya, stok air menipis. Akhirnya mereka berlari ke wilayah sumur tadi ngambil air, sama muslimin dipanahi, wilayah dikuasai muslimin. Ya, hanya beberapa yang selamat kemudian kembali. Ya, akhirnya ada satu orang musyrikin yang kemudian maju ke depan dan mengatakan, saya tidak peduli, yang penting dapat air. Ya, kalau mau lawan saya, lawan saya, ayo kita laga tanding. Nah, akhirnya laga tanding. Dan itu menjadi kebiasaan musyrikin, orang-orang jahiliyah di zaman dulu, ketika akan ada perang itu ada laga tanding, satu lawan satu dulu. Maju dia, majulah Hamzah. Lama jemaah? Enggak. Hamzah enggak lama kalah. Muncul pasukan yang kedua, maju Ali. Menang. Maka disitulah muslimin sudah mulai bangkit semangat dan motivasinya. Yang semula tidak siap perang, muncul semangat di hati orang muslimin. Sampai walaupun nanti dalam perang sungguhnya itu sempat terdesak mundur, dipukul mundur pasukan kaum muslimin. Sampai disitulah, ya, istighotsahnya Nabi, permintaan Nabi kepada Allah secara sungguh-sungguh dengan cara ibtihal, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Nabi sampai berdoa, ya Rabb, in tuhlik hadhil asabah lam tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, jika engkau hancurkan kelompok kecil ini, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi selamanya. Itu redaksi doanya Nabi, ya. Setelah itu, istastagitsuna rabbakum fastajaba lakum. Maka jemaah, ketika Allah sudah menyampaikan tentang kronologisnya, kalian ini tidak siap perang, ya, kok minta jatah, kan nonton awalnya kan minta jatah, disebutkan kronologi sebelumnya kalian tidak siap perang ini, ya, bahkan kalian sempat berjidal, sempat membantah nabinya, memang nggak siap, lebih baik pulang ke Madinah, nggak siap menghadapi pasukan, sampai pada akhirnya Allah berikan bantuan. Maka bantuan nanti kita baca dalam surah Al-Anfal dengan redaksi dengan baca itu bantuan Allah semuanya. Maksudnya apa? Allah ingin meniadakan perannya kaum muslimin. Ini bukan karena kalian, ini semua karena aku, karena Allah. Ingatlah, Allah menyebutkan, ingatlah ketika kalian beristighotsah, meminta bantuan kepada Allah. Fastajaba lakum. Apa kata Allah? Kami ijabahi permintaan kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kami turunkan kepada kalian bi alfin minal malaikah, dengan 1000 malaikat murdifin yang turun berangsur-angsur. Akhirnya pasukan muslimin yang terdesak akhirnya merangsek maju kembali. Nah, jemaah, inilah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan lagi berikutnya, ya, yughashshikumun nu'asa amanatan min, ketika kami turunkan rasa kantuk kedua mata kalian.
Itu nikmat mboten jamaah? Jenengan kalau dalam rasa takut dan khawatir, ngantuk, napa terjaga? Pasti terjaga. Loh ngenten mawon, jenengan naik motor nggih to? Ngantuk jamaah, ngantuk sudah meleng motornya, mau nabrak, bangun kaget. Itu ngantuknya hilang loh. Bisa bayangkan ini di hadapannya pasukan mau digiring menuju mati ini. Bisa tidur? Enggak bisa. Tapi apa? Allah jadikan mereka tertidur. Dan tidurnya aman. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami turunkan dari langit air hujan. Makanya sepanjang malam sebelum Badar terjadi peperangan, itu hujan deras turun jamaah. Akhirnya kan sumurnya terisi airnya. Tapi orang-orang Quraisy tidak bisa memanfaatkannya karena dikuasai muslimin. Bahkan hujan yang diturunkan oleh Allah, apa yang kemudian Allah berikan manfaat dari turunnya hujan? Allah sebutkan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Yang pertama, untuk mensucikan kalian. Mensucikan kalian karena sebagian sahabat ternyata ada yang junub seperti Umar, itu malam itu junub jemaah. Ketika turun hujan, bersucilah para sahabat. Ya. Wa yudhiba 'ankum rijza syaitan. Yang kedua, untuk menghilangkan was-wasnya setan. Ketika sebelum perang mereka ragu, mereka takut. Rasa takut itu kalau sudah muncul, kemenangan dimiliki musuh 50% jemaah. Gini mboten. Kira-kira kalau ada adu sparring ngoten nggih. Ya, antara dua petarung, ya, MMA atau apa gitu. Ya, sudah mau maju, yang satu takut. Kira-kira potensi yang menang mana? Potensi yang menang kira-kira mana jemaah? Yang berani. Yang kena mental duluan pasti nanti akan tidak maksimal. Nah, ini sahabat ini takut. Ini bisa jadi gangguan setan, was-wasnya setan. Maka dengan turunnya hujan hilang itu semua jemaah. Waliyudhiba ankum rijza syaitan waliyarbitu ala qulubikum, menguatkan ikatan muslimin yang satu dengan muslimin yang lainnya. Ayutsabbita bihil aqdam, sampai kokoh pendirian mereka. Mereka tidak akan mundur, mereka akan terus maju. Ini dalam surah Al-Anfal. Saya tidak tahu ya nanti apakah hujan yang dimaksud dalam ayat ini bisa dipraktekkan di zaman kita sekarang. Istri konflik sama suami misalnya gitu nggih, wis udan-udanan bareng. Nggih toh? Orang yang gampang ragunya hujan-hujanan. Ini mohon dikaji lebih dalam lagi, bisa atau tidak kira-kira. Kalau dalam ayat ini memang begitu. Kemudian apalagi Allah turunkan bantuan berikutnya, yaitu tugas malaikat. Idh yuhi ilal malaikati anni ma'akum. Ya. Ketika diwahyukan kepada nabinya, malaikat itu bersama kalian. Apa tugasnya? Mereka tugasnya memotong leher orang-orang musyrik dan juga melakukan mutilasi. Ya. Jadi karyanya malaikat nanti kalau dilihat dari hasil korbannya, kalau sendi-sendinya termutilasi, berarti ini bukan muslimin. Karena muslimin dilarang untuk menyiksa orang. Tapi kalau terjadi begitu, berarti ini karyanya sinten jemaah? Malaikat. Menandakan apa? Yang bunuh bukan kalian. Ini perannya Allah. Maka Allah mengatakan di ayat setelahnya, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Kalian tidaklah membunuh mereka, yang bunuh adalah aku. Kalian tidak melempar mereka dengan anak panah, yang melempar mereka adalah aku. Jadi dinasihati coba. Ya, dari mulai ayat pertama permintaan, dinasihati 40 ayat agar mereka tidak mengingat-ingat jasa. Yang berjasa bukan kalian. Ya. Ini semuanya karena bantuan sinten? Allah. Loh kok bisa bantuan Allah? Ingatlah ketika. Misal kita ini selagi berjuang dalam konteks ya
perjuangan pendidikan. Ketika pendidikan pasti ada masa-masa naiknya, ada masa turunnya. Ingatlah ketika kalian collab, yang bantu siapa? Tiba-tiba Allah datangkan donatur yang membantu mensupport kalian. Ketika tidak ada murid, Allah yang membantu mensupport kalian. Makanya jangan menganggap paling berjasa. Ini adalah karena saya, A sampai Z-nya semua saya. Kalau ini ada yang demikian jamaah, maka ibarat batu bata yang retak itu. Ini tidak layak untuk menjadi bangunan rumah. Kalau dipaksa masuk, justru ini yang akan menghancurkan struktur bangunan di atasnya. Nah, kalau dalam perjuangan ada model orang yang seperti ini, pasti akan merusak kebersamaan. Pasti banyak yang mengalah dan banyak yang kemudian mundur, teratur. Jadi apa badan? Dalam perjuangan itu saling tafahum dan tasamuh jamaah. Nah, ini jamaah yang kita muliakan, maka ketika Allah turunkan bala bantuan dari malaikatnya, maka muslimin kemudian meraih kemenangan. Nah, dari perang Badar ini jamaah yang kita muliakan, ini sambut azan. Kita break sebentar, 2 menit. Nanti pertanyaan setelah azan, ngoten nggih? Kita lanjutkan dulu 2 menit. Dari inti apa yang mereka minta, yas'alunaka 'anil anfal, Allah berikan balasannya nanti di ayat 41. Wa'lamu, ternyata Allah tidak berkehendak bahwa harta ini milik Allah dan Rasulnya saja. Baru Allah bagi jatahnya. Bagi Allah dan Rasulnya cuma 1/5. Cuma 1/5, 4/5-nya bagi kalian semua. Oh, Allah adil, Allah sangat adil sekali. Jamaah yang kita muliakan, ya, setelah mereka meminta segitunya, ya, terjadi konflik internal, maka diingatkan dengan nasihat yang banyak sekali. Suruh diam 40 ayat dengarkan nasihat, sampai ayat yang ke-41 baru dikasih tahu jatah daripada ghanimah mereka. Dan selalunya mohon maaf, kekalahan muslimin pasti dimulai dari masalah materi. Jenengan boleh cek dimanapun. Perang Uhud kalah gara-gara apa? Gara-gara apa? Ghanimah. Ya, pasukan pemanah turun. Nanti akan kita kaji insyaallah di pertemuan yang akan datang tentang perang Uhud dan hikmahnya. Nyaris semuanya perjuangan kita kalau sudah melirik materi coba, melirik jatah, iki bagianku, iki jasaku, pasti akan diambang kehancuran. Selesai sudah, diambang kekalahan. Ya, dalam sejarah manapun silahkan nanti kita kaji itu semuanya, pasti adalah masalah harta. Baik, kita coba sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Rasul yang telah menyampaikan tentang hikmah di balik perang Badar yang Masya Allah luar biasa. Ternyata perang pertama yang dilakukan oleh umat Islam. Kemudian acara selanjutnya yaitu tanya jawab bagi para jamaah yang belum paham atau mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya. Untuk jumlah, Ustaz, kalau tadi orang musyrikin jumlahnya kurang lebih 1000 pasukan, kemudian berapa untuk umat Islam saat berperang Badar, Ustaz, jumlahnya? Ada perbedaan riwayat. Jadi pasukan muslimin salah sumiyah wa ziyadah, 300-an lebih. Tapi 300-an lebih ini lebihnya tidak lebih dari belasan. Dia mengatakan 313, dia mengatakan 315, bahkan ada yang mengatakan 318 dan tidak lebih dari itu. Jumlahnya hanya berkisar segitu saja. Kenapa tidak banyak? Karena memang awalnya karena ingin segera mencegah kafilah dagang sinten Abu Sufyan. Maka sampai ada sahabat yang kemudiannya, Rasulullah, saya belum siap nih, persiapan belum saya ambil. Apa kata Nabi? Tidak, kamu nggak usah ikut. Yang siap langsung jalan. Ya.
Panjenengan misalkan diajak oleh teman, ayo langsung safar jauh, enggak siap apa-apa, pokoknya jalan aja. Siap enggak? Siap, langsung jalan. Enggak siap. Ya enggak siap, peralatan belum ada, kudanya belum ada, sudah tinggal aja kita bersama pasukan yang siap. Maka jumlah yang kemudian berangkat 313-an, lebih kuat ke arah 313 orang. Ya, bahkan Utsman juga tidak hadir. Utsman itu merawat istrinya yang sakit, Ruqayyah itu sakit, Nabi tugaskan untuk menjaga istri, dan beliau yang memimpin Madinah, penggantinya Rasul di Madinah. Kira-kira mata Ustaz. Ya. Jadi riwayatnya banyak. Oh iya. Jazakallah Ustaz. Kemudian masih kita buka peluang pertanyaan. Kalau tidak ada, diberi penutup Ustaz dari jenengan. Baik. Jamaah yang kita muliakan, ada beberapa hikmah tadi yang bisa kita ambil. Hikmah yang paling besar dalam kisah Badar adalah bagaimana perjuangan yang itu untuk Allah Subhanahu wa taala harus kembali juga kepada Allah. Ya. Ketika kita memperjuangkan sesuatu karena Allah, maka hasil juga dikembalikan kepada Allah. Maka apa yang kita perjuangkan itu semuanya karena Allah, dan itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena terkadang dalam berjuang kita berkorban harta, jemaah. Tidak sedikit harta yang dikeluarkan, juga kadang keringat dikorbankan, kadang juga air mata, jemaah. Saya membesarkan ini tempat itu tidak mudah. Ya, dakwah saya harus berhadapan dengan A, dengan B dan sebagainya. Tidak mudah, jemaah. Makanya kadang potensi untuk muncul peran itu tinggi sekali. Iya, karena saya. Maka melatih diri untuk tidak memunculkan peran, ini berat. Untuk itulah kenapa dalam ayat pertama surah Al-Fatihah, ayat yang kedua surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ayat yang pertama bismillah, kita memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah turunkan sifatnya yang Rahman dan yang Rahim. Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah mengurus kita, Allah Maha Pengasih lagi penyayang, jemaah. Setelah kita mengakui bahwa ini semuanya milik Allah, maka kita katakan alhamdulillah. Hasil itu kalau milik Allah, kembalikan kepada Allah dengan memuji Allah. Alhamdulillah, segala pujian bagimu ya Allah. Dan menariknya, pujian ini diawali dengan huruf alif dan lam. Alif lam. Alhamdu. Kenapa tidak hamdulillah? Tidak hamdulillah. Kenapa harus alhamdulillah? Ulama menyebutkan alif lam di sini alif lam istighraq yang berfungsi untuk menjelaskan secara keseluruhan, secara komprehensif, jemaah. Kalau kita ucapkan alhamdulillah berarti segala puji. Artinya aja segala puji yang kita baca di Indonesianya. Berarti semua ucapan terima kasihku ya Allah hanya untukmu, semuanya adalah milikmu, bukan ada untuk kita. Saya berhasil sekarang ini, saya ini sukses bisnis saya, bukan karena saya yang pintar, bukan karena saya yang cerdas, manajemennya oke, bukan, tapi semua karena Allah. Susah banget, susah. Kenapa susah? Kadangkala kita ingin diakui, jemaah. Ketika sukses orang mengatakan, loh bapak kayak top. Jadi apa betul? Ya. Maka seringkali kita muncul ke permukaan ini karena saya. Kesuksesan ini karena kecerdasan saya. Maka hati-hati kalau sampai mengakui sisi semuanya. Allah ingatkan, Qarun juga demikian. Qarun Allah tenggelamkan beserta harta-hartanya sekaligus. Ya. Fakhosafna bihi wa bidaril ard. Kami tenggelamkan dia beserta dengan harta-hartanya. Nah, kadang-kala kita ini ya tidak semua mengakui, tapi dalam porsi kecil. Ya aku sukses mas ya, aku itu gitu kan, akhirnya muncul. Dalam pelajaran
hikmah perang Badar yang pertama adalah kita tidak memunculkan peran dalam segala macam apapun, bahkan dalam konteks perjuangan. Yang kedua, jamaah yang kita muliakan, kaitan yang kedua, Nabi Muhammad SAW menampakkan akhlak yang luar biasa sehingga menjadi panutan para sahabat. Muslimin itu dijatah onta, karena onta yang dibawa tidak banyak, itu ganti-gantian. Rasul itu naik onta ganti dengan Mirfat, ganti dengan Abi Thalib, ganti-gantian ya. Ketika Rasulullah SAW naik onta jatah beliau, dua orang ini mengatakan, ya Rasulullah, yang naik kamu saja, kita berdua tak jalan kaki. Apa kata Nabi? Ya, kalian tidak jauh lebih kuat daripada aku, dan aku tidak lebih layak untuk menaiki daripada kalian. Pemimpin tertinggi jamaah bisa seperti itu. Umur beliau kisaran 55 tahun jamaah. Di saat Ramadan pertama kalinya muslimin puasa perang Badar, Rasul sudah tidak lagi muda ya, umur 55 tahun, masih segernya luar biasa. Belum lagi nanti perang Tabuk 950 km yang ditempuh jaraknya. Hijrah jalan kaki lebih dari 600 km. Beliau sudah tua, sudah berumur. Tapi apa dengan anak-anak muda, apa yang dikatakan Nabi? Kalian tidak jauh lebih kuat daripada saya. Ini menandakan apa? Kita muslim harus kuat jemaah, harus kuat. Maka mukmin yang kuat, kata Nabi apa? Al mukminul qawiyyu khairun wa habba ila Allah minal mu'minina dhaif. Mukmin yang qawi itu jauh lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, setiap daripada keduanya ada kebaikannya. Yang lemah itu baik, yang kuat itu juga baik. Tapi yang lebih dicintai Allah yang mana, Pak? Nah, kuat dalam apa? Kuat ketaatannya, kuat imannya, ya, ketaatannya kuat. Apalagi anak muda, kekuatannya lebih kuat daripada bapak-bapak. Maka sholat 5 waktunya harus kenceng. Ya, ini jauh lebih dicintai oleh Allah. Potensi bisa taat lebih orang-orang yang sudah tua. Juga kuat fisiknya. Nah, ini tugas kita ini olahraga. Okay. Jadi kan kalau baca Syamil Muhammadiyah, perutnya Nabi itu sama rata dengan dadanya. Yang podo sing dewi ya, yang one pack man. Ini PR, bagaimana mengecilkan perut. Nah, ya biar nampak kuat. Nah, dalam perang itu kan orang-orang sudah tua semua, rambutnya putih-putih. Apa kata Nabi? Disuruh untuk apa? Disemir, menghindari warna hitam. Maka banyak yang disemir biar kelihatan muda. Saya bayangkan kalau perang yang dilawan orang tua, semangat, uang tua diatem sisan kalah. Nah ini tidak boleh menampakkan kelemahan, harus kuat. Monggo nanti jenengan olahraga apa yang disukai dilazimi. Suka badminton silakan badminton. Ya, saya dulu pernah punya tetangga umur 80 tahun masih hobi badminton sama, dan masih kuat. Ya, yang sukanya renang monggo. Ya, kita mengupayakan jadi orang kuat, mukmin yang kuat. Kira-kira demikian. Saya kembalikan ke Ustaz Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Rausan yang telah menyampaikan materi tentang hikmah di balik perang Badar. Kemudian acara selanjutnya yaitu pengumuman yang pertama, saldo keuangan, saldo pekan lalu sejumlah 3.729.000. Kemudian infak yang ada di sebelah kanan kiri pintu sejumlah 182.000. Kemudian dari hamba Allah Jalan Ciliwung 200.000. Total pemasukan 4.111.000. Kemudian pengeluaran untuk hari ini pembinaan umat sejumlah 400.000. Total sampai hari ini kas Kaji Samara sejumlah 3.711.000. Terima kasih saya ucapkan kepada para donatur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi rezeki jenengan untuk bertolabul ilmi dan mendapatkan keberkahan selalu. Dan kemudian
ngaji Samara pekan depan insyaallah tafsir surah Al-Baqarah ayat 101 sampai 103 yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibni Sarif MPDI. Kami harapkan Bapak Ibu bisa menghadiri kajian pekan depan tafsir yang biasa diampu oleh Ustadz Ibni Sarif. Dan yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya akhiri, kepada Bapak Ibu sekalian, ada jajan di sebelah kanan kami di luar. Insyaallah habis sholat mari kita nikmati bersama. Ini sebagai sedekah dari jamaah dan mudah-mudahan membawa berkah semua. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.